Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masuda. Saya guru mata pelajaran sejarah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Turen. Judul kali ini yang akan saya berikan yaitu Ragam Inovasi Produk Hasil Belajar Murid Melalui Pembelajaran PJBL dengan Strategi Diferensiasi berdasarkan minat belajar pada mata pelajaran sejarah. Latar belakang pengembangan inovasi berawal dari implementasi kurikulum merdeka. Murid diberi kemerdekaan untuk memilih cara belajar yang membuat mereka merasa senang sehingga dalam belajar diharapkan lebih bermakna. Maka sekolah meminta semua guru melakukan inovasi dalam pembelajaran dari menggunakan metode ceramah menuju pembelajaran aktif. Implementasi yang dipilih oleh guru adalah model pembelajaran inovatif seperti PJBL dengan strategi diferensiasi minat belajar murid. Tujuan dan saran inovasi. Tujuan yang pertama, meningkatkan inovasi dan kreativitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam berperan sebagai guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dalam membimbing dan mendidik generasi muda di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, sebagai alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang siswa. Yang keempat, sebagai alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang kelima, meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Yang keenam, menghasilkan produk hasil belajar yang variatif, inovatif. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sasarannya yaitu murid kelas 10 di SMA Negeri 1 Duren pada mata pelajaran sejarah. Mekanisme organisasi pelaksana. Yang pertama, monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wakasek kurikulum. Yang kedua, koordinator inovasi guru mata pelajaran sejarah. Ketercapaian dan kendala. Indikator keberhasilan. Yang pertama, lebih dari 70% murid tuntas dengan nilai di atas KKM. Yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil produknya. Kendala yang mungkin muncul, yang pertama, manajemen waktu proyek yang molor. Yang kedua, kesulitan mencari sumber primer yang valid. Alternatif solusi. Yang pertama, pembuatan timeline ketat dan checklist progres mingguan. Yang kedua, penyediaan e-library dan daftar situs sejarah terpercaya. Kerjasama pemangku kepentingan. Yang pertama, orang tua, pendampingan belajar di rumah, dan dukungan fasilitas. Yang kedua, MGMP sejarah sebagai wadah berbagi praktik baik antar guru. Deskripsi inovasi. Konsep utama penerapan PJBL dengan diferensiasi produk. Murid mengumpulkan tugas dengan memilih produk yang akan dihasilkan berdasarkan minat. Yang pertama, visual. Yang kedua, auditori. Yang ketiga, kinestetik. Yang keempat, literasi tulis. Teknologi yang digunakan, yang pertama Canva untuk desain visual. Yang kedua, CapCut untuk editing video. Yang ketiga, LMS yaitu Google Classroom untuk mengumpulkan karya murid berupa digital. Dampak dan hasil yang diharapkan bagi murid. Yang pertama, meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Yang kedua, menghasilkan produk hasil belajar yang variatif, inovatif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa memiliki terhadap sejarah bangsa. Bagi guru, yang pertama, meningkatkan inovasi dan kreativitas guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam berperan sebagai guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dalam membimbing dan mendidik generasi muda di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, sebagai alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Sedangkan dampak bagi sekolah diharapkan menjadi branding sekolah untuk menunjukkan kepada masyarakat sebagai institusi yang inovatif dan berpusat pada murid. Rencana implementasi dan keberlanjutan. Tahap
awal, dilakukan sosialisasi kepada murid mengenai sintaks model PJBL dengan strategi diferensiasi dan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Tahap inti, proses riset, pembuatan draft, produksi karya, dan presentasi, kurang lebih 4-6 minggu. Tahap akhir, evaluasi dilakukan bersama tim. Untuk tahap keberlanjutan, hasil karya terbaik akan dibukukan dalam bentuk e-book atau diunggah ke kanal YouTube sekolah sebagai aset digital. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.